Shalom warga kerajaan. Declaring the mandate of the king. Mandate itu apa? Seperti saya katakan pada waktu sebelumnya tentang suara gembala. Ini bukan ide orang Kristen. Mandate itu perintah seorang raja untuk dilaksanakan. Ada dua mandat bagi warga kerajaan. Pertama, Markus 16 itu mandat penginjilan. Untuk memberitakan Injil. Injil apa? Injil kerajaan. Kabar baik tentang kerajaan. Sang raja sudah datang kepada segala makhluk. Tetapi ada mandat budaya. Dan mandat budaya itu jadikan segala bangsa muridku. Matius pasal 28. Perkataan declaring itu seringkali kita bayangkan seperti orang berkhotbah. Bukan. Di dalam firman Tuhan, preaching itu declaring. Keriso. Pemberitanya kerix. Itu adalah saudara seperti Yohanes Pembaptis. Ketika utusan daripada imam-imam kepala datang pada dia. Apakah engkau Mesias? Dia berkata yang jelas, aku bukan Mesias. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dia adalah sang Mesias, Kristus yang telah datang atau penggantinya, jangan percaya saudaraku. Yohanes Pembaptis memberikan contoh yang sangat baik. Kalau begitu engkau adalah Elia. Sebab selain Mesias juga dijanjikan Elia akan datang. Dia bilang bukan. Kristus mengatakan roh Elia. Jadi spirit yang seperti Elia. Bukan reinkarnasi. Apakah engkau nabi yang akan datang? Itu Ulangan 18. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa. Seorang dari saudaraku, saudaramu, ya sama seperti aku. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudaraku, dia bilang bukan. Jadi kamu siapa? Ini penting kalau saudara tahu your identity, hidupmu akan berkemenangan. Karena itu dia tidak pernah gentar. Menghadapi tentara Romawi dia berkata, jangan memeras, cukupkan dengan gajimu. Dan dia berkata pada ahli-ahli agama orang-orang Farisi, ular biludak, siapa mengira bahwa kamu bisa meliputkan diri dari hukuman akan datang? Kapak telah sedia di akar pohon. Non-compromise saudaraku. Luar biasa. Dan hidupnya menunjuk pada Kristus. Inilah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa seisi dunia. Dia begitu berani. Dia berkata kepada Herodes, tidak benar yang kamu lakukan ini. Kamu mengambil istri dari saudaramu. Herodes Antipas mengambil yaitu Herodias, istri daripada Herod Philip, saudara kandungnya. Jadi ini iparnya saudaraku. Dan kebetulan dia yang paling berkuasa. Tapi tidak pernah ada ketakutan pada Yohanes Pembaptis. Pada mana akhir hidupnya? Dia di sini pancung saudaraku. Ketika Salome menari di pesta yang penuh kemabukan itu. Dan Herodias meminta kepala dari Yohanes Pembaptis. Kenapa dia begitu berani? Dia tahu siapa dirinya. Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Saudaraku, dia tidak punya gedung. Tidak punya pengikut, tidak mendirikan partai politik, tidak mendirikan agama. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskan jalan bagi Tuhan. Seorang pemberita, seorang yang membawa mandat, itu berjalan di depan raja. Dan membuat pernyataan, luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap warga kerajaan, luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap bukit akan direndahkan. Setiap lembah akan ditimbun. Semua yang berkelok-kelok akan diluruskan. Dan semua yang kasar akan diratakan, dihaluskan. Saya tahu saya perlu diluruskan, dihaluskan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Orang yang menantikan sang raja dan melayani sang raja tidak akan takut pada ancaman dunia ini. Dan hidupnya akan lurus. Dan Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis, dari yang dilahirkan wanita, there's none greater than John the Baptist. Apa yang kamu lihat di padang gurun? Ya, apa yang kamu lihat? Orang berpakaian halus ada di istana raja. Tetapi tentang dialah yang pembawa berita daripadaku. Dia seorang keriks. Dia seorang membuat deklarasi, proklamasi. Inilah anak domba Allah. Tuhan memberkati kita semua jadi pembawa berita dan membawa mandat daripada sang raja. God bless you, warga kerajaan. Amin. Salam sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini edisi yang sangat istimewa, yaitu 17 Agustus. Merayakan perayaan 17 Agustus. Di istana kemarin lagi semua bergoyang karena lagu Jok Dibanding-bandingke.
Kalau saudara punya istri atau suami, jok dibanding-bandingke saudaraku. Istana bergoyang bersuka cita, pengen mengekspresikan bahwa mereka betul-betul ngalami kemerdekaan. Oleh karena itu edisi yang sangat istimewa, saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang paling sebelah kiri sana sudah biasa berkhotbah di online juga, Pendeta Hengkin Dolu. Suami daripada sebelahnya Vincent Dolu, dan dia seorang worshiper, penyembah yang luar biasa. Di samping saya juga seorang penyembah dan masih jomblo. Haleluya. Oleh karena itu di edisi istimewa, mari katakan sama-sama, sekali merdeka, tetap merdeka. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya, sama-sama. Oh. Mari kita nyanyikan sama-sama dengan sukacita hari ini. Yes. Bangkit, Serukan nama Yesus. Maju sama-sama. Maju, nyatakan kuasanya. Yes. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama saudaraku dimanapun saudara berada. Sekali merdeka tetap merdeka. Haleluya. Yes. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. 1, 2, 3. Nama Yesus. Amin. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Katakan amin sama-sama. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yes. Sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Sekarang yang bebas dari penjajahan, yang bebas dari intimidasi, yang bebas dari dosa, nyanyikan sama-sama. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas. Bebas-bebas sama-sama. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Katakan amin sama-sama. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ya, amin. Ku bebas, bebas, bebas. Katakan, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasanya. Katakan, ku bebas, 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 bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Amin. Pengampunannya. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Bebas, bebas, Karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Sekarang saya sudah bebas. Jemaat yang di rumah dimanapun saudara berada, katakan saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Katakan dengan kata-kata profetik saudara. Bebas dari sakit penyakit. Bebas dari dosa. Bebas dari hutang piutang. Sekarang saya bebas. 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 Bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi sama-sama. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Sekarang saya sudah bebas.
Saya bebas oleh darahnya domba Allah. 5 kali. Saya bebas, 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 bebas. Lagi. Bebas. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Katakan sama-sama, sekarang saya bebas. Ikuti kata-kata saya bebas dari dosa. Katakan saya bebas dari hutang. Saya bebas dari kepahitan. Saya bebas dari kutu. Katakan sama-sama, sekali merdeka, tetap merdeka. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari buka tangan bersama-sama. Dia Allah yang berjanji dan menepati atas seluruh kehidupan kita. Yes, Jesus. Ada Yesus di tempat ini. Angkat tangan saudara pelan-pelan dalam hadirat Tuhan. Angkat wajah untuk menatap surga. Amin. Tuhan yang berjanji tak sekali. Katakan amin sama-sama. Saya percaya akan ada orang-orang yang dilawat Tuhan. Ada orang-orang yang akan disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang yang bertahun-tahun terikat oleh pornografi akan dibebaskan. Yes Lord, amin. Selamanya bukan setia melayani. Thank you Jesus, amin. Amin, amin, amin. Yesus dahsyat. Kau Allahku yang Katakan sama-sama, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mujizat masih ada, Bapak Ibu Saudaraku. Kau ingkari Jesus, amin. sungguh terbukti di sepanjang hidup. Katakan sama-sama tuh selamanya. Kan setia. Kan setia melayani mengasihimu. Tiada Amin, amin, amin. sepertimu. Lord Jesus. Kau Sekali lagi sama-sama saudaraku, Dia ada bersama dengan Kaulah Tuhan Tuhan yang berjanji Tuhan jamah tak umatmu. sekali Tuhan jamah umatmu. kau Oh ingkari maramasena naramona ramas. kesetiaan. Heporapa setekan narama. Sungguh terbukti Amin, amin. di sepanjang hidup. Dengan segenap hatimu katakan sama-sama. Selamanya Bukan setia melayani mengasihimu. Haleluya. tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan. Amin, amin, amin. sepertimu. Namanya Yesus, saudaraku. Kau Allahku yang setia. Kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Ketika Engkau mati di atas kayu salib, Yesus berkata tetelestai. Dia berkata sudah selesai,
penebusan yang sempurna. Hari ini ketika kami merayakan 17 Agustus, kami betul-betul pengen mengalami kemerdekaan. Kami pengen mengalami freedom dari segala bentuk ikatan yang membuat terobosan-terobosan tidak terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada. Bahkan seluruh sahabat Kristus dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan program ini. Berkati Tuhan. Dan kemerdekaan, the spirit of freedom. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah dengan kuasa-Nya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi mari kita bersuka cita kalau Istana, Pak Jokowi, istri dan semua perwira-perwira tinggi dan orang-orang penting di negeri ini bersuka cita karena lagu dibanding-banding ke salah satunya. Oleh karena itu mari kita bersuka cita juga bersama-sama karena Alkitab saya berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 8 ayat yang ke-36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun betul-betul benar-benar merdeka. Hari ini kita akan membahas tentang freedom in Christ, kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi apabila Yesus itu memerdekakan kamu dan kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, jika Tuhan sudah berkata anak itu memerdekakan dan kamu benar-benar merdeka, jangan pernah bilang, jangan pernah berkata saudara belum merdeka. Hidup ini jangan jadi kata orang. Orang lain mungkin berkata kau gagal, engkau kalah, engkau sial, engkau tidak laku dan semuanya. Saudara boleh orang lain berkata, tapi hidup ini jangan kata orang. Tapi Tuhan berkata, engkau sukses, engkau berhasil, engkau menang, engkau diberkati. Bapak Ibu Saudaraku, dan aminkan itu. Ketika Saul hidup dari kata orang, apa yang terjadi saudaraku? Dia mengalami penurunan dari kualitas dan pada akhirnya ada kecemburuan, ada kepahitan, ada kebencian ketika melihat Daud. Tapi Daud mendengar kata orang. Jangan dipikir orang lain berkata sesuatu yang negatif. Karena tidak semua orang senang melihat saudara sukses. Tidak senang melihat saudara cantik. Tidak senang melihat tetangga saudara ganteng dan semuanya saudara makmur diberkati. Tapi kata orang itu membuat kita kadangkala jatuh. Tapi hiduplah dari kata Tuhan. Tuhan berkata, masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan kelimpahan. Katakan sama-sama, sekali merdeka, tetap merdeka. Kami pernah memberikan konseling kepada seseorang. Dan orang itu maaf kata, dia melakukan hubungan yang salah anak kandung dengan orang tua kandungnya selama 8 tahun. Dan saya tanya, bagaimana perasaanmu? Dia bilang, enjoy aja pastor. Dan hari itu kita konseling dan mendoakan. Dan sekarang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jika anak itu memerdekakan, kita betul-betul merdeka. Mungkin sudah berkata, Pak Wahyu, pendeta, saya sedang tidak berada dijajah, saya tidak berada di penjara dan semuanya. Menurut saya saudara, kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, masih suka terikat yang namanya pornografi, kita sedang dijajah coy. Kalau saudara menjadi orang percaya dan saudara masih suka istri orang, suami orang, menurut saya kita sedang terikat, sedang didajah. Kalau saudara dan saya, saudara menjadi orang percaya, masih suka mabuk lagi, judi lagi, kita sedang dipenjara oleh judi dan kemabukan. Kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen yang terus-menerus khawatir, terus-menerus
terus khawatir, dalam hidup ini khawatir dan khawatir, sorry man, kita sedang terikat, sedang dijajah, kita belum merdeka. Makanya jika anak itu memerdekakan, kita betul-betul merdeka. Jangan pernah khawatir. Karena Alkitab saya berkata, hidup ini didesain oleh Allah untuk merdeka, untuk menang. Firman Tuhan berkata, I will give rest. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban, aku akan memberikan kelegaan. Hidup Kristen identik dengan kelegaan, membaringkan di rumput yang hijau, padang rumput yang hijau. Tapi yang kedua, I can do all things. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. In all this thing. Rupanya hidup Kristen saudara dan saya, ketika saudara percaya Yesus, yang lama sudah berlalu, masa lalu yang amburadul, masa lalu yang habis-habisan, masa lalu yang kurang baik, semua orang punya masa lalu yang kurang bagus. Tapi jangan khawatir, Alkitab saya berkata, saudaraku, jika Kristus ada di dalam kamu, kamu menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya pernah berpikir, seandainya Tuhan mengizinkan saya untuk memulai hidup dengan 0 kilo lagi, saya akan hidup terus menyembah dan melayani Tuhan. Mungkin sudah pernah berpikir seperti saya, seperti itu. Kadangkala kita salah menjalani hidup ini. Dan baru sadar setelah dewasa. Saudaraku, Tuhan membuka jalan buat kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudaraku, rupanya rahasia the master key of life, the master key of kemenangan, saudaraku, rupanya tergantung ketika kita ditebus oleh darah Yesus. Ketika mati di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai, saudaraku menjadi baru. Saya baru diberkati kaos baru dari Lombok. Saudaraku, keren. Warnanya ada Lombok, apa ini? Hidup menjadi baru, men. Jangan hidup di masa lalu. Sering saya katakan, kenapa kucing kalau mau nyebrang, dia toleh kanan, toleh kiri, karena dia tidak punya spion. Jangan hidup di masa lalu. Kadangkala masa lalu mengintimidasi. Pendeta Hengki pernah kesaksian di khotbahnya. Dia bilang pernah curi telur, saudaraku. Dan setelah bertobat, telurnya dikembalikan ya, diganti. Identitas baru diberikan bagi setiap orang yang percaya. Yang pertama, kita ini adalah the man of covenant. Kita ini adalah umat perjanjian Allah, saudaraku. Apapun situasi keadaan kita, apapun masalah yang sedang kita, tidak mempengaruhi perjanjian Allah. Karena apa, saudaraku? Janji Allah itu unconditional, tidak tergantung oleh situasi yang ada. Kalau saudara Tuhan berkata diberkati, ya diberkati. Kalau Alkitab berkata saudara sudah sukses diberkati, masa depanmu penuh dengan harapan, saudara juga hidup dalam pengharapan Tuhan. Dan saudaraku, Tuhan memegang engkau di tangan kananku, kata Tuhan. Dan sekali-kali tidak pernah itu janji akan diberikan atas kita. Yang kedua adalah the man who loved by God. Umat yang dikasihi oleh Tuhan. Itu identitas kita. Saya sedang mengingatkan saja. Kadangkala ketika kita menghadapi masalah, kita lupa bahwa kita adalah umat perjanjian Allah, bahwa kita adalah the man who loved by God. Kita orang yang dikasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal. Tapi yang ketiga, the man more than a winner. Kita lebih daripada pemenang. Saudaraku, ada tulisan Hebrew. Eheyeh aser eheyeh. I am that I am. Aku adalah aku. Artinya Allah ingin menunjukkan kepada setiap saudara, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, bahwa dia adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, dan Allah kita semuanya, Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Bukan seperti kau yang berjanji dan kau yang mengingkari.
Manusia boleh berubah. Pendeta boleh berubah. Suami boleh berubah. Istri boleh berubah. Tapi ada satu yang tidak berubah. Adalah namanya Yesus. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya dia berkata, I am that I am. Aku adalah aku. Hari ini dia berjanji di acara yang sangat istimewa. Di tengah-tengahnya sukacita kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita berdoa seharusnya orang-orang percaya mengalami kemerdekaan rohani, jiwani, dan badani. Katakan sama-sama, saya merdeka dari utang. Saya bebas dari kepahitan. Saya bebas dari kebencian. Saya bebas dari pornografi. Saya bebas dari judi. Saya bebas dari semua yang mengikat dalam hidup. Saudara, secara profetik, Indonesia merdeka. Harusnya orang-orang percaya mengalami kemerdekaan yang sempurna. Makanya dikatakan kata merdeka diterjemahkan dengan dalam bahasa Inggris free, dalam bahasa Yunani adalah eleutheria. Katakan sama-sama free. Katakan sama-sama free. Jadi saya katakan sekali lagi bersama-sama dengan saya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kalau saudara jadi orang Kristen tapi tidak pernah sukacita, gampang marah, gampang tersinggung, something wrong buat kita semuanya, buat saudara. Harusnya Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Masa lalu, no. Semuanya saudaraku, masalah, no. Problem is good for us. Persoalan itu baik bagi semua orang. Jadi hari ini di tengah-tengahnya the spirit of freedom. Kemerdekaan yang Tuhan berikan atas Indonesia yang ke-77. Seharusnya setiap saudara dan saya setelah dengarkan khotbah ini, saudara berkata, saya bersukacita, saya merdeka. Sekarang saya sudah bebas. Dan saudara menjadi orang yang merdeka. Ada satu video TikTok kalau tidak salah. Seorang laki-laki dengan seramnya yang dikirim oleh grup RIM, Rock International Ministry. Ini untuk lucu-lucu, saudara. Laki-laki itu berkata, sekali merdeka, tetap merdeka, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Kita harus betul-betul merdeka. Kalau dia bilang seperti ini, kalau hidup kita laki-laki, ATM masih dipegang istri, itu kita belum merdeka. Kalau kita masih disuruh-suruh istri, kita itu belum merdeka. Kalau kita masih diperintah-perintah istri, kita belum merdeka. Kalau kita takut sama istri, kita belum merdeka. Sementara dia berkata-kata, menyampaikan, memproklamirkan tentang kemerdekaan. Dari belakang ada suara wanita, "Pak, tolong ke pasar. Beli nih semua masakan dan habis itu cuci." Iya mah. Padahal dia memproklamirkan kemerdekaan. Salah satu statement yang menarik di Indonesia adalah sekali merdeka, tetap merdeka. Saya tadi katakan kata merdeka adalah eleutheria, free. Nah, arti yang pertama kata merdeka adalah independent. Artinya berdiri sendiri. Galatia 5:1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perambahan. Untuk jadi Kristen terlalu gampang. Ada beberapa banyak kesaksian, saudaraku. Orang-orang ketika dia hanya lihat pot bunga, di situ ada gambar Yesus dan orang itu bertobat terima Yesus. Ada teman saya, saudaraku, orang Madura. Dia tidak tahu gelisah, muncul wajah Yesus. Dia tanya sama saya, "Pak Pendeta, artinya apa kok saya muncul orang pakai baju putih, pakai serban putih dan gemerlap, itu datang kepada saya?" Saya cuma bilang,
Sampean disayangi sama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa saat kemudian dia dinampaikan. Satu saat dia pergi ke bosnya di satu kota. Dia lihat di gambar ruang tamunya. Dia bilang, ini yang sering nongol di mimpi saya. Saya cuma bilang, itu sampean disayangi Yesus. Untuk menjadi Kristen itu sangat gampang. Ada banyak orang kesaksian sakit disembuhkan oleh Tuhan, ngalami masalah dan semuanya penampawahyuan daripada Tuhan dan sebagainya. Tetapi untuk menjadi orang Kristen yang betul-betul merdeka, itu perlu satu langkah lagi, saudara, sehingga betul-betul sekali merdeka, tetap merdeka. Independen, tidak di bawah kekuasaan apapun. Bahkan setan pun. Kita baru mendoakan orang yang suka berteman sama setan dengan jimat dan semuanya, saudaraku. Dan yang menarik, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena saya bilang, kalau sama setan hari ini gratis, sorry lah ya. Setan selalu minta imbalan jiwa kita. Makanya saudaraku, kata freedom, kata independent, berdiri sendiri supaya kita betul-betul merdeka. Bahkan Alkitab saya berkata, pendeta, saya bertahun-tahun, saudaraku, kalau bicara masalah ilmu hitam, saya pernah masuk tersesat di sana. Karena kebetulan saya lahir di Banyuwangi dan saya banyak bergaul, kakek, nenek semuanya, keturunan kami adalah keturunan dukun yang dikenal. Saudaraku, sedikit-sedikit, satu saat pas 17 Agustus, memang saya tidak terlalu cocok sama dukun. Lomba lari jauh, mungkin sekitar lari jauh lah dari kota kami ke dekat darat, saudaraku, sampai 7-10 kilo mungkin lebih. Saudaraku, kita lari-lari, saudara. Lawannya hebat-hebat, kita tidak pernah olahraga. Dikasih sama mbah saya, Mbah Tarsid, itu juga dukun terkenal. Dia bilang tenang, saudaraku, ditaruh di pusar saya. Ini pasti aman, pasti menang. Saudaraku, saya lari baru 1 kilo, lidah kayak sudah mau keluar, saudara, kayak mau kunang-kunang, saudaraku. Dan saya akhirnya menghentikan lari jauh lomba untuk dapat hadiah sepeda atau apa waktu itu. Jadi saudaraku, hari ini tidak ada yang gratis. Kemudian saya di satu saat, saudaraku, harus dilepaskan semuanya. Semua keterikatan dengan kuasa kegelapan. The devil is under your feet. Setan di bawah kaki orang percaya. Kata free adalah independen, berdiri sendiri. Saudaraku, bahwa setan pun tidak berkuasa atas hidup orang percaya. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang meriah, saudara. Katakan, sekali merdeka, tetap merdeka. Siap. Yang kedua, kata free adalah generosity. Kemurahan hati. Matius 6:15 kata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Generosity yang kedua, kata free, selain independen, tidak di bawah kekuasaan apapun, tapi yang kedua adalah generosity, kemurahan hati. Jadi saudara harus dibebaskan dari yang namanya kebencian, kepahitan, dan semuanya. Halo? Harus dibebaskan dari segala bentuk kepahitan. Salah satu strategi setan untuk membuat saudara jauh, dipegang setan dan hubungan diputuskan dengan Tuhan adalah kecewa. Pendeta, saya kecewa dengan pendeta saya. Bahwa saya kecewa dengan teman-teman gereja, waktu datang pinjam uang dia shalom, sopan, aduh ibu cantiknya minta ampun, pedikur di mana dan sebagainya aja. Bu, saya pinjam uang 5 juta saja, ngotio aja ya bu, nanti Senin saya kembalikan, ini belum ditransfer. Habis itu hilang. Kecewa adalah alat setan untuk saudara mundur, untuk saudara tidak mengalami terobosan. Oleh karena itu di hari yang istimewa, sekali merdeka tetap merdeka, kita mesti memiliki yang disebut dengan generosity, kemurahan hati. Tapi saya tidak salah Pak, ampuni. Pak, orang sabar itu ada batasnya. Sabar bilang, orang luar sabar ada batasnya, apalagi namanya sabar. Saudara dengar,
Kita harus mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali 7 kali 7 unlimited. Tapi saya tidak salah, yes. Berjiwalah besar. Kalau pengen ngalami terobosan, pengen ngalami mujizat, bebaskan semua, ampuni. Dan kalau kita tinggal dalam kepahitan, itu nenek bilang berbahaya. Karena bukan hanya menimbulkan sakit jiwa kita, hati kita, tetapi menimbulkan sakit secara jasmani. Suatu saat di satu kota, saya mendoakan seseorang yang sudah hampir koit, hampir mati, saudara. Nah, sudah dikerumuni keluarganya, sudah didoakan berbagai macam tokoh agama. Waktu itu masih sangat muda saya, dan saya mendekati Tuhan suruh bilang gini, tanya di telinganya, bisikin, apakah kepahitan? Karena sudah teriak-teriak dilepaskan, saya cuma tanya, Ci, apakah punya kepahitan? Dia nangis, betul Pak. Saya benci sama siapa? Mertua. Tapi saya percaya mertua yang sedang dengarkan program ini adalah mertua yang baik-baik semuanya. Akhirnya saya bimbing, saya minta beberapa orang keluar, dan saya dengan dia sama salah satu dokter yang dampingi saya. Saudaraku, dokter senior waktu itu, dan saya bisiki. Saya konseling dia, saya kasih pengertian, mengampuni dan semuanya. Punya the spirit of generosity, kemurahan hati sekalipun posisinya benar. Saudaraku, berangsur-angsur 4, 5, 6, 7 pulih, padahal harus mendekati alam maut. Suatu saat juga saya ketemu di salah satu kota, saya potong rambut. Saya masih sangat muda waktu itu. Dan saya lihat tukang rambutnya taci-taci. Wajahnya tidak enak gitu sambil motong, takutnya saya kan guntingnya ditusukkan gitu, saudaraku. Saudaraku, ketika saya tanya, Ci, Taci ada masalah ya? Sementara dia potong rambut saya, dia mulai menangis air mata. Dia tanya, Mas ini siapa? Masih, info masih. Saya bilang, saya hamba Tuhan. Dia mulai cerita dan doakan, saya doakan. Dan dia bilang, besok kalau mau potong lagi, datang lagi Pak. Mas, saya akan terus minta doa. Kalau hari ini potong, besok lagi potong, kan gundul saudaraku. Tapi yang penting intinya, seorang taci yang punya salon dibebaskan dari semua kepahitan hari ini. Dan dia bilang gini, Pak, saya kepahitan dengan suami saya. Saya sudah kata-katain kamu kalau di jalan ditabrak mobil dan semuanya jelek-jelek, saudaraku. Tapi dia ketemu tambah segar, suaminya punya will gitu, saudaraku. Ketemu tambah segar, tambah sehat dan semuanya. Dia heran, Pak. Tapi kemudian kita ajar mengampuni, dan setelah mengampuni, dia kaget, istrinya serangan jantung. Bukan berarti kalau mengampuni semua jadi serangan jantung. Kemurahan hati, merdekakan dirimu yang dilakukan oleh Kristus. Jika anak itu yang memerdekakan kita, betul-betul merdeka. Darah Yesus sempurna. Kemurahan hati juga berbicara pada keberanian orang untuk menabur, dibebaskan dari kerakusan. Saya banyak ketemu orang kaya, tapi saya tidak terlalu peduli. Saya suka ketemu orang yang kaya, yang rendah hati, tapi dia suka memperhatikan orang miskin dan menolong, suka menabur. Itu ciamik Paul. Jadi kata free adalah generosity, dan yaitu memberikan pengampunan, kemurahan hati terhadap orang yang salah. Siapapun, saya tidak pendeta-pendetaan Pak, saya tidak tuan-tuanan. Kalau tidak tuan-tuanan, tuan-tuan ditangkap oleh setan. Tapi yang ketiga, kata free selain independent, yang kedua generosity adalah freedom. Kebebasan atau kemerdekaan. Ada kutuk yang menjalar atas hidup orang percaya. Yang pertama adalah kutuk dosa. Dosa keturunan maupun dosa pribadi yang kita lakukan. Tapi yang kedua adalah kutuk sakit penyakit. Dan yang ketiga adalah kutuk kemiskinan. Ada 3 kutuk yang menjalar dalam seluruh kehidupan manusia. Dan perlu kuasa darah Yesus untuk memerdekakan setiap kita.
Makanya Roma 6:18 dikatakan, karena kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi tidak di bawah atau di bawah kuasai dosa lagi. Tidak di bawah kutuk lagi. Kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, dan kutuk kemiskinan. Di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Sekali merdeka, tetap merdeka. Satu saat, ada seorang pengacara hebat di satu kota. Dia datang kepada saya dan berkata, Pak, mama saya meninggal karena kanker. Koko saya meninggal usia muda karena kanker. Cece saya meninggal karena kanker dalam usia muda. Pak, saya juga akan kanker, jangan-jangan ada kutuk, sakit penyakit yang sedang menjalar. Ini pengacara hebat. Dan kita berdoa, saya jelaskan tentang kutuk dan kebenaran dan kemerdekaan. Bebas dalam nama Yesus. Satu saat dia telepon, Pak, wah, sampai hari ini, sampai rambut saya putih, saya enggak mati-mati. Haleluya. Makanya ayat ini sangat dahsyat. Yang pertama, solusinya bagaimana pendeta, bagaimana mengalami freedom in Christ and Christ. Bagaimana kita mengalami kemerdekaan, sekali merdeka, tetap merdeka di dalam Tuhan. Semua ikatan, semua masalah, semua kesulitan, semua kutuk, semua kebiasaan-kebiasaan, saudaraku. Alkitab berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan, artinya Yesus, kamu pun benar-benar merdeka. Pintunya, solusinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jika anak itu memerdekakan, believe or not. Tapi kalau saudara lihat ini, yang kedua solusinya adalah, sebab, baca sama-sama, Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya ulang sekali lagi karena saya akan mengakhiri khotbah saya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, ada roh kudus di situ, ada kemerdekaan. Dua solusi. Yang pertama, saudaraku, jika anak itu memerdekakan, kamu betul-betul merdeka. Solusinya kepada Yesus. Tetapi yang kedua adalah, jika ada roh kudus, akan ada merdeka. Sehingga slide bagian yang terakhir dikatakan, merdeka. Sama-sama katakan, merdeka. Katakan sama-sama, merdeka. Katakan sama-sama, merdeka. Dan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kalau saudara sedang mendengarkan khotbah ini dan saudara dengan program ini dan merasa bahwa saudara ada satu ikatan kutuk, ikatan apa saja dan sebagainya. Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara, ada pendeta Hengki, ada pendeta Efraim, ada pendeta Adi, ada pendeta-pendeta yang sangat luar biasa akan melayani saudara. Dan nantinya akan ditulis kontak di sini saudara supaya dilayani betul-betul menjadi orang Kristen, orang percaya yang mengalami kebebasan dan pada akhirnya terobosan-terobosan dan rencana Allah terjadi. Pak Engki, satu lagu sama-sama. Ngalirlah kuasa Roh Kudus. Bangkit berdiri bersama-sama. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh sekali lagi sama-sama lambaikan tangan saudara yang perlu mujizat Tuhan. Mengalirlah. Jika ada roh Allah, maka kebebasan, kemerdekaan akan terjadi. Mungkin kita Kristen, tapi tidak mengalami kemerdekaan jika tidak terjadi terobosan. Hari ini saudaraku, ketika bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan, seharusnya orang-orang percaya dibebaskan secara sempurna. Tubuh, jiwa, roh dari semua ikatan kutuk, ikatan dosa, ikatan kegagalan, ikatan kekhawatiran. Dibebaskan. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama saya berdoa. In the name of Jesus. Hambamu sebagai hamba Allah,
Berdoa buat seluruh umatmu, baik yang ada di hall ini maupun yang sedang berada dimanapun mereka berada yang ikuti program ini. Karena kami dengar janji Allah, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka, kata Tuhan. Dan terimalah kemerdekaan itu. Dan yang kedua, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini Tuhan sedang menjamah setiap kita. Aku berdoa sebagai hamba Allah in the name of Jesus, supaya mereka mengalami kemerdekaan, menjadi orang percaya yang mengalami kemurahan, mengalami keajaiban, mengalami mukjizat yang Tuhan sediakan, dan mengalami kemuliaan Tuhan, dan bertumbuh pesat. Karena penghalang dalam segala pertumbuhan adalah ketika mereka tinggal dalam kutuk, mereka tinggal dalam tekanan, mereka tinggal dalam bentuk apapun yang mengganggu mereka. Hari ini kami percaya, sehingga kami berani berkata merdeka, merdeka, merdeka. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Dibebaskan dari segala ikatan sakit penyakit, dimerdekakan dari ikatan sakit penyakit in the name of Jesus. Dari hutang pihutang dalam nama Yesus, dari kekhawatiran dalam nama Yesus, dari pornografi dalam nama Yesus, dan dari banyak hal, sehingga bertumbuh dan berbuah demi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di sesi mendatang. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami ini. Dan tiba saatnya untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu kuduskan seluruh kehidupan kami. Karena tanpa kekudusan kami tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, sambil mempersiapkan piranti perjamuan, saya membaca sebuah kebenaran firman di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-55. Berbunyi demikian, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari kita mengangkat roti sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Makanlah dengan iman. Kita persiapkan cawan dan kita mengangkatnya. Darah Kristus tercurah untuk menguduskan, untuk membenarkan, untuk menghidupkan. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minumlah dengan iman. Letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah makan dan minum, dan biarlah kami terus mendapat kekuatan baru, dan kami terus memuliakan Tuhan. Kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan Engkau saja yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam kesempatan hari ini lewat program ini, biarlah Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka, lewat usaha mereka, bisnis mereka, atau apa saja yang dikerjakan oleh tangan mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap apa yang mereka tabur, setiap apa yang mereka beri untuk pekerjaan Tuhan, terus Engkau memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara,
angkatlah tangan dan terimalah berkat. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagianmu. Terimalah itu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.